Perkenalkan, nama saya Rohmatun Nikmah dari Prodi PGSD A4 semester 7 akan mempresentasikan tentang hasil lapangan dari saya tentang judul kesulitan belajar jarak jauh pada pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dasar pada masa pandemi. Langsung saja kita ke pembahasan. Menurut Warkiting dan Mulyadi 2019 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sistem yang mengembangkan misi cukup luas berhubungan dengan perkembangan fisik, keterampilan, pikiran, perasaan, kemampuan sosial sampai kepada masalah kepercayaan atau keimanan. Sehingga apapun hambatan ataupun rintangan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Hambatan dalam hal ini adalah hambatan yang dialami guru di tengah COVID-19 atau pandemi ini. Pembelajaran dilaksanakan secara daring dan tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Kondisi tersebut menuntut guru untuk melaksanakan inovasi dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran melalui daring. Guru dituntut juga untuk inovatif dalam menggunakan pembelajaran dengan model daring. Akibat dari COVID-19 atau pandemi tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dan menjadikan semua aktivitas dibatasi bahkan dihapuskan. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling cocok. Nah, ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung kepada bagaimana proses mengajar dan yang dialami oleh siswa itu sendiri. Nah, pada masa pandemi ini, proses pembelajaran mengajar di sekolah yang berpengaruh besar karena anak-anak belum bisa dipantau secara lebih spesifik dan masih ingin selalu bermain. Pada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, proses pembelajaran di sekolah dasar dilakukan di rumah saja, yaitu guru mensiasati pembelajaran yang cocok digunakan dalam masa pandemi ini. Dengan guru memantau proses pembelajaran di rumah dengan jarak jauh dan dibantu dengan orang tua. Harus bekerja sama dengan orang tua ya. Kemudian ada pun beberapa cara yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti video dan juga video pembelajaran di YouTube, mengerjakan soal yang ada di buku paket, membaca cerita bergambar dan lain sebagainya. Kemudian penelitian yang saya lakukan itu penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan secara online dengan wawancara ke guru dan maupun ke siswa. Responden yang saya gunakan yaitu tadi guru kelas 1 dan juga siswa SD kelas 1. Model pembelajaran daring yang menjadi pilihan pertama dari guru kelas 1 tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Biasanya pengiriman tugas itu melalui WhatsApp, seperti penjelasan materi-materi, kemudian tugas yang dilakukan guru itu melalui grup WhatsApp. Kemudian nanti siswa itu mengerjakannya itu dengan menjapri atau chat pribadi dari guru tersebut untuk mendapatkan nilai rapot, untuk sebagai penilaian rapot. Kemudian biasanya juga guru-guru melakukan pembelajaran secara daring atau melalui aplikasi itu dengan video call WhatsApp grup ya. Mungkin dari siswa-siswa yang ada di kelas 1 itu ada 20. Jadi ada 2 sesi untuk melaksanakan grup itu. Kan dibatasi tidak bisa 20 orang untuk video call itu. Selanjutnya, kemudian siswa juga ketika guru memberikan materi, itu siswa mengunduh materi, kemudian dipelajari dan dibantu oleh guru. Walaupun sudah dilakukan cara banyak untuk
membuat pembelajaran itu lebih efektif, pasti ada kekurangan dan hambatan yang dialami, yaitu hambatan pertama, ada beberapa anak yang tidak memiliki HP. Nah, itu kan pasti dalam proses pembelajarannya pasti tidak efektif karena dia tidak bisa mengikutinya. Kemudian hambatan yang kedua, memiliki HP tetapi terkendala oleh koneksi internet atau jaringan. Biasanya yang rumahnya pelosok atau yang kekurangan jaringan itu memang betul-betul susah untuk mencari koneksi internet. Kemudian hambatan yang ketiga yaitu ketika orang tua sudah memiliki HP tetapi orang tua bekerja seharian di luar rumah. Jadi ketika anak memulai pembelajaran itu orang tua tidak mendampingi secara langsung dalam proses belajar anak, sehingga anak asal-asalan menjawab atau bermain sesuka hati, kemudian pergi ke rumahnya temannya atau yang lain sebagainya. Jadi anak itu harus ada dampingan dari orang tua. Kemudian hambatan yang keempat yaitu tidak semua anak memiliki fasilitas HP dan ada beberapa orang tua yang tidak paham akan teknologi. Ada HP, mungkin anak memiliki HP, tapi orang tua tidak bisa menggunakan HP tersebut. Dengan dulu kan orang tua kan memakai HP yang tidak layar lebar ya, layarnya tetap masih seperti itu, masih yang zaman dulu, dan tidak bisa kayak ada aplikasi WhatsApp. Nah, itu sangat terganggu sekali ya. Untuk hambatan yang selanjutnya itu ketika anak mengirim tugas itu untuk fotonya kurang jelas. Kemudian juga pemakaian HP itu terkadang kan milik orang tua. Nah, ketika orang tua kerja di luar itu anak sulit untuk mengirimkan tugas tepat waktu. Selanjutnya kita ke kelebihan dalam pembelajaran daring, yaitu lebih praktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat. Kemudian kedua, lebih fleksibel, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan apa juga bisa. Kemudian pembelajaran daring menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi wali yang bekerja di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk mendampingi siswa belajar. Dan juga menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Semua siswa dapat mengaksesnya dengan mudah. Artinya dapat dilakukan di mana saja. Setelah itu penyampaian informasi lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa lewat WA Group. Lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan, terutama bila memakai Google Form. Jika menggunakan Google Form, itu nilai bisa langsung diketahui sehingga siswa lebih tertarik dalam mengerjakan tugas. Selain itu, siswa juga dimudahkan dalam mengerjakannya. Siswa tinggal memilih pilihan jawaban yang dianggap benar gitu. Setelah itu di sisi hambatan kita bisa mengambil beberapa hikmah yang dapat diambil. Nah, seperti orang tua lebih dekat dan perhatian terhadap anaknya dan menuntun anaknya dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagi guru juga dapat berpikir yang kreatif dan inovatif dalam penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar peserta didik itu tidak bosan dengan adanya pembelajaran daring ini. Kemudian semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan pembelajaran luring itu dapat berjalan seperti sedia kala agar siswa-siswa itu secara langsung bisa mengenal dengan teman-temannya, untuk guru bisa melakukan penilaian sikap, keterampilan, itu kan sangat penting sekali gitu.
dan juga dapat memudahkan semua orang. Orang tua ya juga bisa bekerja dengan tenang, kemudian guru juga bisa memberikan ekspresi pembelajaran secara langsung kepada peserta didik. Terima kasih dari saya. Mungkin jika ada salah kata yang mengganjal di pikiran kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.